Melalui program Nawacita, pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan dana desa mulai tahun 2015 lalu sebagai implementasi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana desa mulai banyak dirasakan manfaatnya di beberapa tahun berjalan ini. Selain nominal yang cukup fantastis, tetapi lebih pada tujuan yang sangat bermanfaat untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun hal tersebut berbeda yang terjadi pada Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, di mana diduga banyak pelanggaran yang terjadi dan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMA.07/2017 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Pada pasal 128 ayat 2, bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swaklola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Sedangkan menurut keterangan RT setempat, beberapa program desa tidak diketahui keberadaannya atau diduga tidak transparan. Hal ini tentunya pemerintah Desa Cigoong Utara diduga telah mengangkangi aturan yang ada. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengeluhkan adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Perlu diketahui bahwa pemerintah Desa Cigoong Utara mendapatkan anggaran alokasi dana desa pada tahun 2022 sebesar 1,8 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk berbagai program. Salah satunya program peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi atau jagung sebesar 113 juta rupiah, peningkatan produksi tanaman pangan atau alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan jagung sebesar 22 juta rupiah yang dibelanjakan untuk alat traktor sebanyak 5 unit, diperkirakan harga per unit mencapai 7 juta rupiah. Kemudian dua program peningkatan produksi peternakan sebesar 20 juta rupiah dan 67 juta rupiah, serta penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau lumbung desa sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2023, Desa Cigoong Utara mendapatkan anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah yang sebagian dialokasikan untuk 5 titik pembangunan untuk jalan usaha tani dengan total anggaran sebesar 256 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Desa Cigoong Utara mendapatkan anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah yang sebagian anggaran dialokasikan untuk pembangunan jalan usaha tani sebesar 101 juta rupiah. Adapun informasi yang dihimpun, setiap pembangunan desa dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan pemberdayaan masyarakat. Selamat sore, Pak. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit masalah Desa Cigoong Utara, Pak ya. Di tahun 2023 sampai 24 itu sudah ada bantuan alat pertanian apa, Pak? Baru alat pertanian traktor, Pak ya. Traktor, terus apa ya? Apalagi ya? Cuman air tahu, termasuk gak air itu? Yang mana itu, Pak? Air pengaliran dari ke pertanian ke sawah itu. Alat pertanian. Bukan alat pertanian, jadi pengairan. Oh, enggak termasuk. Jadi yang masuk traktor, Pak ya. Traktor. Itu berapa unit, Pak? 5. Oh, adanya di mana itu, Pak? Adanya di Tegal 1, kalau nggak salah di Ciparanje. Waduh, saya kurang apa semua ya. Adanya 5, Pak ya. Iya, adanya. Itu yang besar apa yang kecil, Pak? Yang kecil. Yang mini, Pak ya. Yang mini. Untuk kisaran harga tuh, Pak, berapa, Pak? Cek harga ya sekitar kena segitu 7 juta, Pak ya. 7 juta. Oh, baik. Nah, terus tahun 2024, Pak, ada nggak pembangunan rehab jalan usaha tani, Pak, ataupun pembangunan jalan usaha tani? 2024, waduh, kurang ini sih ya, kurang tahu sih ya. 2023? Desanya belum ngasih tahu sama saya gitu ya. Oh, tapi tadi Bapak terangkan ada 2023-2024 ada? Iya, ya. Nah, itu pengerjaannya, Pak, melibatkan RT RW masyarakat setempat apa diborongkan, Pak, sama kepala desa? Ya, itu diborongkan sama Kepala Desa. Diborongkan sama pemborong, Pak ya? Iya. Kenapa nggak dikerjain sama masyarakat RT sini, Pak? Ya, nggak tahu dah kalau masalah ke situ ya. Jadi RT sendiri nggak dilibatkan, Pak ya? Nggak ada. Nah, itu. Baik, Pak. Harapan Bapak nih, Pak, ke depan untuk Desa Cigoong Utara ini seperti apa, Pak? Supaya maju aja gitu ya. Supaya maju, Pak ya? Iya. Kepala desanya lebih transparan lagi, Pak ya? Transparan lagi gitu kan, supaya yang rumah-rumah kayak gimana ya, yang harus dikelola ini yang layak gitu kan, harus diperbaiki lah gitu secepatnya. Baik, Pak, makasih. Dengan Bapak siapa? Edi, selaku Ketua RT, Pak ya? RT 10. Makasih, Pak. Saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kepala Desa Cigoong Utara membenarkan soal harga traktor tersebut.
Namun traktor yang diserahkan bukan 5 unit melainkan sebanyak 6 unit. Meski begitu, anggaran yang cukup fantastis diperkirakan masih banyak yang tersisa. Menyikapi hal ini, Heri di Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada tanpa melibatkan swakelola desa. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lebak, Heriadi mengabarkan.